Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPA kita sudah sampai di tema 9. Hari ini kita akan membahas mengenai kelainan pada mata. Jadi silahkan dikeluarkan dulu buku tema 9-nya, kemudian simak materi yang akan Ustazah sampaikan. Jika ada yang perlu ditulis, silahkan ditulis ya Kak. Pertama, kita akan membahas mengenai rabun dekat. Rabun dekat disebut hipermetropi. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kebiasaan membaca buku terlalu dekat dan sambil tiduran akan mempercepat timbulnya cacat mata. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa positif. Ustazah bacakan sekali lagi. Rabun dekat disebut hipermetropi. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kebiasaan membaca buku terlalu dekat dan sambil tiduran akan mempercepat timbulnya cacat mata. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa positif. Jadi ini merupakan penjelasan mengenai rabun dekat. Nah, coba perhatikan pada gambar. Pada gambar adanya perbedaan antara mata yang menderita hipermetropi atau rabun dekat, kemudian dengan bantuan lensa cembung atau lensa positif. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Jadi kalau tadi rabun dekat, ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak dekat. Nah, rabun jauh itu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut miopi. Penyebab rabun jauh adalah ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa negatif. Ustazah ulang sekali lagi. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut miopi. Penyebab rabun jauh adalah ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Jadi kalau tadi rabun dekat bisa diatasi dengan kacamata berlensa cembung. Lensa cekung merupakan lensa negatif. Jadi kalau rabun jauh lensanya merupakan lensa cekung atau lensa negatif. Kalau tadi rabun dekat merupakan lensa cembung yang merupakan lensa positif. Coba perhatikan pada gambar. Pada gambar itu terdapat sebuah proses bagaimana ketika mata yang menderita rabun jauh itu melihat. Jadi ada beberapa bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga mata bisa melihat. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak mata. Yang pertama, menonton film melalui tablet. Hal ini dapat membuat mata lelah karena menonton dengan jarak dekat. Jadi menonton film melalui tablet secara otomatis kita harus menontonnya dengan jarak yang dekat. Karena layar
pada tablet itu tidak terlalu besar. Jadi ketika kita melihat dengan jarak jauh maka tidak dapat terlihat. Namun ketika kita melihat dengan jarak dekat maka dapat membuat mata lelah. Jadi dapat merusak mata. Yang kedua, membaca tanpa penerangan yang cukup. Hal ini merupakan kebiasaan yang bisa merusak mata, apalagi dalam kondisi berbaring. Jadi membaca tanpa penerangan yang cukup atau membaca dengan keadaan redup, cahaya yang redup itu merupakan kebiasaan yang dapat merusak mata. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Buah-buahan khususnya jeruk dan sayuran kaya akan vitamin yang dapat menutrisi mata. Mengkonsumsinya akan membuat mata segar dan sehat. Sebaliknya, jika kita kurang menyantap buah dan sayur, maka kesehatan mata kita akan menurun. Jadi kita harus rajin mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang keempat, membaca saat perjalanan. Guncangan dari kendaraan bisa membuyarkan fokus kita saat membaca. Dan mata kita harus kembali menyesuaikan dengan gerakan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi ketika kita membaca saat perjalanan, seperti di dalam mobil, di dalam pesawat, atau di dalam kereta, nah itu dapat membuyarkan atau merusak fokus kita ketika kita membaca, sehingga mata kita harus terus kembali untuk menyesuaikan dengan gerakan yang terjadi. Nah itu secara berulang-ulang yang dapat mengakibatkan rusaknya mata. Yang selanjutnya, tidak memakai kacamata hitam. Sinar matahari yang terasa menyengat, radiasi sinar ultraviolet akan berpengaruh buruk bagi mata. Nah ini mengapa ketika kita berada pada lingkungan terbuka seperti pantai atau daerah-daerah yang memiliki cahaya atau tingkat panas yang tinggi, ketika kita berada di tempat-tempat tersebut, maka kita dianjurkan untuk memakai kacamata hitam untuk melindungi mata kita dari sinar matahari dan juga radiasi sinar ultraviolet. Selanjutnya, tidak berkedip saat menatap layar komputer. Kebiasaan ini dapat membuat mata kering. Berkediplah setiap beberapa detik untuk menjaga mata tetap lembab dan jangan lupa istirahat. Jadi ketika kita berada di depan komputer maupun laptop maupun HP, jadi jangan lupa untuk berkedip. Karena ketika kita lupa untuk berkedip, maka dapat membuat mata kita kering. Berkedip dapat berfungsi untuk membuat mata kita tetap lembab dan juga jangan lupa untuk istirahat. Yang selanjutnya yaitu menyipitkan mata. Kebiasaan menyipitkan mata karena pancaran sinar dapat mengacaukan kerja bola mata. Hal ini bisa menambah kerja lensa mata kita. Jadi ketika kita berusaha untuk menyipitkan mata kita itu, maka dapat mengacaukan kerja bola mata. Nah, hal ini bisa menambah kerja lensa mata kita. Jadi ketika kita menyipitkan mata dibandingkan ketika mata kita normal atau melihat dengan keadaan normal itu berbeda. Jadi ketika kita terus-menerus menyipitkan mata itu dapat merusak mata kita. Selanjutnya yaitu menonton televisi sambil berbaring. Hal ini dapat membuat mata mudah lelah dan posisinya tidak bagus bagi mata. Selain itu juga bisa menurunkan daya penglihatan kita. Yang terakhir yaitu mengucap mata. Hal ini dapat merusak lapisan kornea. Tidak hanya itu, mengucap mata juga bisa menyebabkan pembuluh darah yang ada di mata menjadi terganggu, serta menyebabkan timbulnya kerutan halus di sekitar mata. Jadi ini tadi adalah beberapa hal yang dapat kebiasaan yang dapat merusak mata. Di antaranya ada menonton film melalui tablet, membaca tanpa penerangan yang cukup, kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, membaca saat perjalanan, tidak memakai kacamata hitam, tidak berkedip saat menatap
televisi sambil berbaring, dan yang terakhir yaitu mengucek mata. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi